Kami pasangan yang sedang melakukan road trip, mengelilingi Sulawesi Selatan, dengan mobil listrik kami Hyundai Ioniq 5. Dengan mendatangi lokasi SPKLU, melintasi setiap kota dan kabupaten, menyeberang pulau, camping di mobil dan mendatangi beberapa tempat wisata yang mungkin bisa jadi referensi kalian ketika berkunjung ke Sulawesi Selatan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Seperti janji kami sebelumnya, kami akan membawa kalian ikut dalam perjalanan road trip kami bersama Ioniq 5. Malam sebelum melakukan perjalanan jarak jauh sangat penting bagi pengguna mobil listrik untuk memastikan jarak yang akan ditempuh dapat dijangkau, setidaknya sampai SPKLU berikutnya. Pengisian pertama, kami lakukan di rumah dengan mengatur batas maksimum pengecasan di 100%. Sebenarnya untuk tipe pengisian DC fast charging berdaya tinggi, batas maksimum yang direkomendasikan hanya sampai 80% untuk menjaga kesehatan baterai. Saat mengatur ini kami lupa, kami merubahnya kemudian. Home charger di rumah adalah tipe AC 7 kW jadi kami atur ke 100%. Pengisian di rumah sangat mudah dan fleksibel dengan aplikasi PLN Mobile. Bahkan, kalian bisa mengatur jadwal pengisian otomatis pada hari dan jam tertentu. Dengan estimasi pengisian dari 62 ke 100% memakan waktu 4 jam lebih, maka kami jadwalkan pengisian di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, sehingga di waktu subuh pengisian selesai. Selain durasi pengisian, alasan kami mengisi di malam hari pada jam tertentu adalah subsidi 30% dari PLN yang berlaku mulai jam 10 malam hingga 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Penting untuk mempertimbangkan barang bawaan, sehingga saat pengaturan camping mode tidak sulit untuk mengatur posisi tidur di dalam mobil dengan barang tetap aman berada di dalam. Saatnya memulai petualangan. Baterai dalam kondisi penuh 100% dan posisi odometer ada di 10.475 km. Kami mencatatnya agar kami tahu berapa jarak yang ditempuh hingga kembali ke rumah nantinya. Kami singgah makan di perbatasan Goa dan Takalar, andalan orang Sulsel, ikan bandeng bakar dengan sop daging yang di sini disebut sop saudara. Kami kemudian melanjutkan perjalanan. Destinasi pertama kami adalah SPKLU di Bulukumba, di mana kami akan melintasi pesisir selatan dari Goa, Takalar, Jeneponto, Banda Aceh, hingga sampai ke Bulukumba. Sepanjang perjalanan kalian akan banyak disuguhi pemandangan sawah dan yang unik adalah pemandangan kincir angin raksasa. Ini adalah pembangkit listrik tenaga bayu di Jeneponto. Kalian bisa singgah di sini berfoto dan menikmati hembusan angin yang cukup kencang. Sayangnya di tempat ini ada larangan menerbangkan drone sehingga kami tidak merekam pemandangan dari udara. Tetap patuhi aturan lokal ya. Pasti itu ada hubungannya dengan keselamatan pribadi kalian. Perjalanan tidak selalu lancar, terkadang ada saja kendala yang sulit diprediksi. Yang terpenting adalah kita bisa selamat tiba di tujuan.
Saat melintasi Bantaeng kalian akan mulai disuguhi pemandangan pesisir pantai sepanjang jalan. Kalian juga akan melewati aktivitas bongkar muat material tambang. Akhirnya kami tiba di SPKLU, tepatnya di kantor UP3 PLN Bulukumba. Kalian bisa temukan lokasinya di aplikasi PLN Mobile. Pelayanan di SPKLU Bulukumba ramah dan beberapa orang tampak antusias karena aktivitas pengecasan di SPKLU di sini masih jarang. Charging port di sini tipe AC 11 kWh, dengan sistem pembayaran non-tunai melalui aplikasi. Satu hal yang penting, untuk memastikan tiap saldo e-money kalian ada, sehingga jika terjadi gangguan di satu aplikasi kalian masih bisa membayar lewat aplikasi lain. Seperti kejadian yang kami alami, sumber kami hanya dari satu m-banking, dan itu mengalami gangguan. Akhirnya kami dibantu pegawai PLN untuk mengisi lewat aplikasi dan membayarnya secara tunai. Butuh waktu 2 jam lebih untuk mengisi dari 71% hingga penuh. Kami disediakan ruang tunggu yang nyaman untuk beristirahat atau bekerja sambil menunggu. Kami sebenarnya tidak terburu-buru karena jadwal kapal feri untuk menyeberang besok dimulai subuh, jadi kami bisa menghabiskan waktu di malam hari untuk santai dan beristirahat. Kami memutuskan untuk tidur dalam mobil di sekitar pantai Panrangluhu, Bira. Dari Bulukumba, kami melanjutkan perjalanan 39 km ke dermaga penyeberangan feri di Bira dengan kondisi baterai 97%. Ini akan membawa kami pergi dan kembali ke SPKLU Bulukumba setelah berkeliling Pulau Selayar, karena di Selayar belum ada SPKLU. Kasih Pak. Jika kalian menonton episode 1 dari Camping with Ivy, kalian akan tahu ini adalah tempat yang sama, yaitu lokasi pertama kami camping di dalam mobil. Setelah memindahkan barang dari bagasi ke kursi depan, kami mengatur posisi tidur dengan alas dan sleeping pad.
Kami istirahat untuk mengumpulkan energi berpetualang di road trip selama 8 hari ke depan mengelilingi Sulawesi Selatan.